bagaimana hukumnya kalau yang membuat walimah orang kafir, apa saja agamanya, bukan Islam? Yang pertama yang digariskan oleh para ulama bahwa tidak ada kewajiban hadir kalau yang mengundang walimah adalah orang kafir. Kalau muslim yang undang wajib hadir kecuali terhalang dengan syarat-syarat tadi. Tapi kalau yang undang orang kafir tidak ada kewajiban hadir. Tidak ada kewajiban hadir. Bisa saja ini terjadi, kita punya tetangga Cina atau kita berteman baik dengan Linda Keramik misalnya. Lalu kemudian dia buat acara lagi, kan? Diundang kita karena dianggap mungkin teman, diundang, bisa saja terjadi. Apalagi yang mungkin dulu tinggal di Medan, kuliah sekolahnya di SMA Metodis atau SMA Kartika, apa namanya itu yang punya Kristen tuh, punya teman-teman diundang. Nah sekarang tadi disebut tidak wajib hadir. Nah sekarang pertanyaannya boleh hadir atau tidak? Kan disebut tidak wajib hadir, berarti kita tidak hadir pun tidak apa-apa. Sekarang boleh hadir atau tidak? Dijawab lagi oleh para ulama, dibolehkan. Syaratnya yang pertama, di situ juga tidak ada kemungkaran. Oh, kita dipisahkan makanan halal dan haram, tapi dia di situ ada makanan haram, ada khamar tua, ada, berarti majlis itu ada majlis yang haram, berarti tetap menjadi halangan lagi bagi kita untuk hadir, karena Rasulullah melarang hadir di majlis yang disediakan khamar. Di situ orang mereka itu kan aurat terbuka sesama mereka, lalu joget-joget hal yang biasa, berarti banyak penghalang yang menyebabkan kita nanti juga ikut terlibat secara tidak langsung dengan maksiat itu. Maka dengan begitu pilihan yang lebih utama tidak hadir. Kalau diantarkan makanan, misal tidak hadir ya, saya antarkan, selama makanan itu halal boleh. Nabi dulu juga pernah makan dari roti yang diberikan oleh Yahudi. Nabi pernah makan dan tidak masalah kalau itu halal, zatnya halal, tidak ada masalah. Tapi kalau hadir ke tempat mereka walaupun boleh, tapi timang-timang, kalau banyak kemungkarannya maka jangan hadir, tidak usah hadir. Kita yang tadi kita bicarakan kemungkaran di belakang itu bukan hanya di tempat orang Islam yang kita berjaga-jaga, di tempat kafir lebih harus dijaga, karena kemungkaran itu bagi mereka kadang-kadang tidak dianggap mungkar. Jadi boleh hadir tapi lebih bagus tidak usah hadir, karena kita sudah tahu biasanya tidak akan mungkin terjaga dengan baik, karena di situ aja makanan yang diharamkan Allah hadir semua di situ, babi ada, jadi B1 B2 itu lengkap di situ. Itu aja sudah menyebabkan kemurkaan Allah kita berada di tempat itu, begitu ya. Baik, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada lain kita cukupkan. Oh, ada satu lagi Pak Wan, silakan. Ini kejadian kebiasaan, apakah di komplek kita atau di mana-mana. Saya melihat bahwasanya kalau yang mengantar itu baru itu kemudian ibu-ibu, harus ibu-ibu di depan. Yang pertama bawaan, kemudian itu baru dan ibu-ibu. Kemudian itu juga yang menerima juga perempuan, ya ibu-ibu, yang bercampur lah antara ibu-ibu dan anak gadis, pokoknya perempuan. Seharusnya bagaimana? Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Seharusnya yang mengantarkan lintung atau darah baru, apakah laki-laki atau perempuan, seharusnya tidak diantar. Seharusnya tidak diantar. Ya, Bapak Ibu, saya baca kalau hadis di masa sahabat itu ritual-ritual seperti itu tidak ada. Ritual inta darah baru, inta lintutung darah baru, inta lintunya tidak ada. Nabi setelah menikah dengan Zainab binti Jahash, mantan istri Zaid bin Harisah, anak angkatnya sendiri,
Setelah Nabi ijab kabul dengan ayah Zainab, di situ sudah menikah, Nabi langsung beli kambing, dipanggilnya sahabat, saya baru menikah. Ini hadisnya, saya tidak hafal kalimatnya. Kata Nabi, kemarilah, aku baru saja menikahi Zainab. Datang tu sahabat-sahabat Nabi, makan bersama Nabi, dilentangkan tikar di atas pasir, lentangkan tikar, lalu makan kambing bersama. Itu yang disebut walimah. Walimah itu kan pelajaran kita di awal. Arti walimah itu makan, makanannya. Kata Nabi, sinilah kita makan, aku baru saja menikahi Zainab. Begitu saja, sudah selesai, sudah. Maka kan Nabi mengatakan, aulim walau bisyatin, buatlah walimah walaupun cuma dengan seekor kambing. Habis akad buat walimah, tidak ada prosesi, tidak ada prosesi yang kita kembangkan hari ini, ya intat segala macam. Sebenarnya sudah akad, sudah selesai. Hanya kan adat yang kita buat, dan kita biasanya adat itu terjadi turun temurun, dan biasanya sandarannya pun bukan agama. Ya, sandarannya ya apa yang lakukan nenek moyang kita, kayak gitu, ya sudah kayak gitu. Cuma kalau ditanya masih bolehkah buat itu, boleh saja selama tidak melawan syariat. Karena adat masih boleh dijalankan, uruf bahasa usul fiknya masih boleh dijalankan selama tidak melanggar syariat. Nah sekarang misal antar lintu baru, di antara sama ibu-ibu, misalkan biasanya ibu-ibu yang antar itu, laki pun kalau ada cuma supir belakang kali pun itu kan masih bolehkah? Lintu itu kan biasanya didampingi sama mamaknya sendiri, dan kemudian ditemani oleh ibu-ibu. Saya rasa di situ tidak adalah pelanggaran syariat yang betul-betul menyebabkan dosa. Apalagi yang antar lintu itu rata-rata memang emak-emak yang sering lampu sen kanan belok kiri. Maaf, kok ke situ pula lari ni. Nah, jadi secara hukum pun karena tidak melanggar syariat masih boleh untuk jalankan. Apalagi saya lihat tu kalau antar tu yang perempuan di depan semuanya, laki nanti di belakang, itu masih dibolehkan. Cuma kalau ditanya apakah ada ritual itulah agama, tidak ada. Nikah itu simple, pegang tangan wali, akad nikah, selesai sampai di situ, sunnah buat walimah, selesai. Kalau kita kan hari ini ritualnya panjang sekali. Sebenarnya melelahkan diri sendiri pehek drokero sebenarnya. Itu mulai dari intat ranu, ya cahrau, intat ranu kan, kemudian yaitu dalam bahasa agama memang disebut khitbah, bertunangan. Tapi tunangan dalam agama itu bukan begitu juga. Bertunangan dalam agama itu hanya memperkenalkan laki-laki dan si perempuan suruh buka cadarnya agar dilihat cocok apa enggak. Nah, ini hanya segitu. Kemudian khitbah atau pertunangan tidak ada ikatan apa-apa. Tidak ada ikatan bahwa kalau sudah tunangan wajib dinikahi, diputuskan pun tidak apa-apa. Dan tidak ada bayar jelame dulu dua rakaat, ada dua kali, kalau nggak ada itu. Jadi sudah kenalan, diperkenalkan, dipertemukan untuk dilihat, sebenarnya itu bahasanya khitbah. Setelah itu langsung tentukan akad nikah. Begitu yang Nabi ajarkan. Dan akad nikah, setelah akad buat walimah sederhana, yang laki buat dengan laki. Oh ya, satu lagi Pak, ini satu lagi, yang sebenarnya yang disuruh buat walimah itu pihak mana? Yang disuruh buat walimah itu dari pihak mana sebenarnya? Pihak laki saja. Abdurrahman bin Auf bertemu dengan Nabi, wajah berseri-seri. Lalu Abdurrahman mengatakan, Rasulullah mengatakan, senang sekali engkau hari ini, ya. Ada apa? Kata Abdurrahman, aku baru menikah ya Rasulullah dengan seorang perempuan Ansar. Rupanya orang baru menikah wajahnya berseri-seri. Setelah sebulan baru hancur. Dia berseri-seri. Nabi tanya, baru menikah?
Lalu kemudian kata Rasulullah, a'linu an-nikah, umumkanlah pernikahan, lalu buatlah walimah. Suruhan Nabi itu bukan ke perempuan. Walimah itu termasuk bahagian suruhan pada laki-laki yang disuruh umumkan pernikahan, bahwa dia sudah menikahi si perempuan bernama fulan. Nabi begitu, walimah Nabi yang buat. Katanya orangnya alih lintu, darah baru lah. Sebenarnya darah baru ni kan tak buat pun tak apa-apa, kan lebih hemat. Apa hero ni? Cuma karena hana mangat nanti kiban orang kampung. Orang kampung kan sudah tahu, begitu kita antar itu sudah selesai di situ. Nah, jadi kita membuat ritual sendiri sebenarnya. Cuma selama tidak melanggar syariat, ya boleh-boleh saja. Anggap saja hari bersedekah, ya, hari bersedekah kasih makan orang, begitu. Ya, jadi nyan hana pupu insyaAllah, belum sampai kepada pelanggaran syariat. Konsep ekonomi Islam, jual beli itu innamal bay'u an taradin. Kata Nabi, jual beli itu yang penting sama-sama rida. Si penjual rida melepaskan barangnya, si pembeli rida terhadap apa yang dia beli dengan harga yang dia rida, maka sah terjadi jual beli. Seandainya penjual membeli barang di Medan harga 50.000, dia jual di Aceh, setelah menghitung ongkir perjalanan segala macam, dia jual di Aceh 150.000 atau 200.000. Jadi modal dia sekitar 70.000 dengan perjalanan lah. Dia jual 200.000, berarti sudah lebih 100% diambil untung. Terjual barang itu. Sah tidak Pak jual belinya? Sah. Secara hukum sah. Yang penting si pembeli juga berfikir, daripada saya ke Medan bayar tiket lagi segala macam, pulang balik badum peng habis segala macam, belum bayar hotel hanya untuk dapat barang itu. Sah. Innamal bay'u an taradin. Jual beli itu dasarnya adalah saling ridha. Cuma walaupun sah, pertanyaan berikutnya, ketika kita sudah mulai mengambil laba mencapai 100% tanpa berniat untuk tolong menolong, apakah kita termasuk penjual yang beradab? Nah, di situ kemudian disebutkan kita kurang bagus akhlak kita, kurang bagus adab. Sedangkan penduduk surga paling ramai itu adalah yang berakhlak. Jadi sah, tidak haram itu. Cuma hanaga penjual seperti itu Allah tidak mau beri keberkahan pada perdagangannya. Ya, Allah tidak mau beri apapun yang sifatnya kebaikan untuknya. Jadi cuma dapat untung, tapi bisa saja banyak masalah, begitu kan. Jadi intinya, kalau menaikkan harga barang, ya, itu boleh, kecuali harga barang bahan pokok itu berlaku antara sistem permintaan dan penawaran. Kan di dalam ekonomi itu kan Pak, makin banyak barang maka harga turun, ketika langka barang maka harga naik. Nah, itu bahan pokok terjadi begitu, maka dilarang kita menaikkan harga bahan pokok di luar harga normal yang sedang berlaku di pasar. Ada sahabat yang mengusulkan ke Nabi waktu Nabi masih hidup, kenapa kita tidak patok saja harga barang? Kata Nabi, barang akan naik dan turun, biarkan Allah yang menentukannya. Kayak mana cara Allah menentukan? Ya seperti tadi, kalau barang banyak harga turun, kalau barang langka harga naik. Itu bahagian daripada kerja Allah. Kalau dalam ekonomi Islam Pak, disebut dengan istilah invisible hand. Ada tangan gaib yang bermain di dalam harga barang, kan begitu. Itu tidak boleh dirubah-rubah. Itu masuk kategori menzalimi orang. Nah, kalau sama berasnya, sama mereknya segala macam, itu menzalimi orang. Jadi dia ikuti harga pasar kalau bahan pokok. Tapi kalau bukan bahan pokok, bukan makanan yang pokok, seperti jual, itu menjual sah. Mana tanya orang bangai itu. Jadi tidak apa-apa Pak. Kalau bukan barang pokok itu tidak apa-apa, ya. Motor yang sifatnya bukan bahan makanan pokok itu tidak masalah.
Kalau seandainya panitia masjid terhutang gara-gara pembangunan masjid, bolehkah dia menerima zakat? Yang terhutang panitia atau masjid? Masjid yang terhutang, kebetulan goknya panitia. Bolehkah terima zakat? Tetap tak boleh, kerana tujuannya untuk pembangunan masjid. Dan bukti bahawa itu bukan hutang pribadi panitia, begitu diganti pengurus, hutang itu tetap ada. Kalau itu hutang pribadi panitia, maka dia membawa hutangnya ketika sudah diganti. Tapi enggak, hutang tetap ada. Ganti pengurus, hutang itu pindah ke pengurus. Hutang Jokowi, lalu kemudian terpilih Prabowo. Apakah Jokowi yang berhutang? Tidak, mengalirnya ke Prabowo. Itu berarti hutang masjid, tidak bisa dibantu dengan zakat. Zakat itu tidak boleh untuk pembangunan. Itu pandangan jumhur ulama. Walaupun nanti ada satu dua ulama yang berpandangan modern mengatakan boleh, tetapi 4 mazhab bertahan berdasarkan ayat Allah tak boleh digunakan pembangunan masjid. Itu bukan hutang pribadi. Beda dengan gharibin yang hutangnya hutang pribadi. Itu yang baru boleh dibantu dengan zakat. Ya. Baik, kira-kira begitu. Kalau tak ada yang lain, terakhir silakan. Malah nak kami baru juga digunakannya. Bagi yang untuk sedekah jadi, kalau tidak mau ada rencana balik potong daun dah. Itu bagaimana pula pembeliannya? Kalau misalnya kepada itu diwakafkan kepada yang diwakaf oleh orang yang tak sah, itu balik menentukannya. Baik. Yang kedua, kita nak bicara buku ini, waktu membaca yang sejenak, apakah dalam mana atau di apa dalam salat atau di luar salat. Itu kalau kita tidak sujud sajadah, atau ada sunatan membaca subhanallah alhamdulillah berkaitan dengan apakah kita ada dosa. Baik. Ini saya jawab dengan singkat Bapak Ibu. Yang pertama tadi Quran diwakafkan ke masjid, tapi tak ada yang baca. Kata dua ini. Jadi diletakkan Quran di atas sanding, yang baca di koding. Jadi tak ada yang baca, udah terduduk dah bertahun-tahun dalam lemari. Memang Quran itu salah satu yang disuruh wakaf. Tujuan disuruh wakaf agar orang-orang membacanya. Nah, ketika sudah tidak terbaca, terbengkalai, itu kehilangan pahalanya, Pak. Jadi dia hanya sebatas kertas yang kita letakkan. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya, bolehkah kita alihkan, kita pindahkan Quran itu ke balai ngaji, biar anak-anak kita wakafkan saja ke balai ngaji, mereka pakai baca, itu lebih baik. Pertanyaannya, bolehkah mengalihkan wakaf? Boleh. Tempat tanah yang sudah kita wakaf tidak jadi dibangun masjid. Bolehkah kita alihkan ke tempat lain dengan cara menjual tanah ini? Boleh. Jual tanah ini, tapi enggak boleh dimiliki. Jualnya untuk membeli tanah yang lain yang bisa digunakan. Jadi hana mencih menyukalikan wakaf tanah hidup, masjid tak jadi dibangun. Akhirnya dedu begitu tanah ini enggak terpakai. Oh, enggak begitu, boleh dialihkan. Nah, makanya Pak begini ya, Pak. Ini kita kadang-kadang lomba-lomba mewakafkan Quran ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Padahal di sana Quran kamu tumpuk, sudah meledak-meletup Quran di sana. Malah dibagi-bagi lagi untuk kita ketika kita pulang. Datang kita beli Quran 250,000, lalu wakaf ke dalam masjid. Di situ Quran sudah bertumpuk-tumpuk Quran. Di saat seperti itu sebaiknya kita cari tempat yang lebih memungkinkan untuk orang menggunakan. Dia kalau wakaf Quran tu tidak ada kelebihan. Wakaf di Masjid Nabi, wakaf tidak ada kelebihan, sama semuanya. Berbeda kalau solat. Satu lagi, ini ada orang lomba-lomba wakaf Quran di masa-masa musibah seperti ini. Ada yang pergi umrah, umumkan siapa yang wakaf Quran silakan titip ke saya 250,000. Pak, 250,000 Bapak beli aqua gelas 10 kotak, beli minyak, beli beras, Bapak kirim ke Tamiang, kirim ke Kuala Simpang, kirim ke Takengon, kirim ke Merdu, Pak. Itu lebih hebat pahalanya daripada wakaf Quran di saat musibah. Jadi berdoa mana yang lebih afdal. Wakaf Quran. Orang sudah mau mati nak ditolongnya, dikasih Quran lagi. Nah bangai orang kena mati hana tampu. Ni bu, ni kami wakafkan Quran. Orang perlu minum, bukan perlu Quran di saat seperti itu.
Dia orang faham juga. Jadi boleh dialihkan kalau sudah tidak ini. Cuma masjid seharusnya mengusahakan agar orang membacanya. Bagaimana caranya? Didesain Pak masjid itu agar orang baca. Contohnya misal letakkan rak-raknya itu di depan sini, buat rak-rak kecil di atas. Ini contoh Pak. Tidak saya suruh. Tidak saya suruh. Hai punya pegang di sini. Kan? Jadi rak-rak kecil misal di atas ini sedikit. Ketika orang datang dia terpancing untuk mengambil Quran. Tapi kalau kita letakkan dalam lemari dah kunci dah Pak. Urung dingin kata naik. Quran. Quran. Tapi hendak baca itu merugikan orang yang muwakaf kan. Tapi kalau sudah kita susun di sini, orang duduk sambil nunggu solat, kagecok dalam Quran. Jadi masjid mendesain masjid agar orang menggunakan Quran itu. Saya lihat masjid-masjid yang memang dia desain supaya Quran itu mudah diambil, mudah itu terbaca. Dan disitulah pahala mengalir. Yang terakhir, membaca ayat-ayat sajadah lalu disuruh sujud sajadah. Nanti itu sunnah, sunnah untuk melakukannya. Nah, ada pandangan dari mazhab Syafi'i, kalau kita tidak bisa sujud disuruh ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada, tetapi saya tidak tahu. Ada saya baca dalam kitab Fiqh Islami Wadilah itu begitu. Cuma saya belum tahu, nanti saya cari kembali dalilnya mana untuk mengganti sujud sajadah dengan kalimah itu. Dan sepertinya Pak, yang pernah saya baca bukan berdasarkan dalil hadis Nabi untuk mengganti itu. Jadi sekedar sebagai pengganti karena tidak bisa bersujud. Jadi berugodah lah, menanlah ceritanya. Contoh Pak begini, kita sedang dalam mobil, kita dengarkan Al-Quran atau istri kita baca Quran di samping, walaupun jarang terjadi kan. Lalu kenang ayat sajadah, kita kan tidak bisa sujud dalam mobil. Memang bapak mau keluar dari mobil sujud dulu di aspal, lalu kemudian naik lagi ke mobil? Enggak mungkin. Jadi di saat itu supaya berugo kan, baca subhanallah dan seterusnya. Ada saya baca itu, tapi saya tidak tahu kalau ada dalil atau tidak. Sepertinya tidak berdasarkan dalil. Tapi itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita diundang walimah, tapi yang punya walimah bukan memelihara anjing, tapi memelihara babi, Pak. Atau di sampingnya ada orang yang pelihara babi. Yang mungkin yang punya rumah tidak pelihara, tapi di sampingnya ada orang yang pelihara babi. Memang tidak disebutkan dalam hadis tentang keharaman masalah malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada babi, tidak pernah disebutkan. Karena dia yang disebutkan tentang anjing. Kenapa begitu Pak? Karena babi itu pada dasarnya yang disebutkan dalam Al-Quran keharaman memakannya, berbeda dengan anjing. Babi itu Pak yang paling fokus itu pada dagingnya, walahmul khinzir. Sedangkan anjing, orang tidak makan daging anjing karena daging anjing tidak enak, daging babi enak. Anjing yang jadi masalah di mana? Dia dengan air liurnya menjilat, itu di mana-mana jilat. Nah, di situ bermasalah anjing. Jadi kalau babi bermasalah pada daging, kalau anjing bermasalah pada pergerakannya. Makanya anjing itu lebih itu yang disebut di dalam hadis. Kalau begitu, kalau kita datang ke walimah yang di samping rumah itu ada pelihara babi, selama makanan yang dihidangkan bukan dari babi itu, maka tidak masalah, dibolehkan Pak. Dibolehkan. Dia pelihara babi dan kita menghadiri walimah yang di tempat yang di samping tetangganya itu, maka tidak bermasalah, insyaallah dibolehkan. Cuma kalau nanti tersentuh sama babinya, ya sama saja berarti begitu. Kemudian pertanyaan terakhir, menghadiri walimah non muslim atau orang kafir. Menghadiri walimah non muslim Pak, acara misal pernikahan mereka, karena itu teman kita mungkin, masih dibolehkan, tapi dengan syarat. Yang pertama, harta yang digunakan untuk membuat walimah itu, membuat kendurinya itu bukan harta haram. Yang kedua, tidak ada kemungkaran di dalamnya, tidak ada khamar, tidak ada musik joget-joget, tidak ada keyboard, tidak ada macam-macam. Kemudian yang ketiga, tidak ada ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baur
laki-laki, perempuan. Karena kalau orang non muslim itu kan tidak seperti kita, Pak. Bahkan perempuan mereka tidak berjilbab, tidak segala macam. Itu kalau sudah ada itu berarti di situ bermasalah juga. Dan yang keempat, baru boleh menghadiri ke situ kalau tidak dimaksud memuliakan agama mereka. Ya, jadi jangan sampai kedatangan kita menyebabkan mereka beranggapan kita meridai agama mereka. Jadi kalau hanya sekedar datang karena pertemanan, dibolehkan. Cuma syarat-syarat tadi, Pak, ada ndak orang-orang di situ yang buka-buka aurat, ada ndak makanan haram, minuman haram, atau sumbernya uang dari yang haram. Kalau semua itu ada, berarti karena itulah kita tetap tidak boleh datang. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Begitu juga seperti apa buat bilang tadi, misal ada orang Batak Garu buat acara, lalu dipisahkan makanan non muslim. Sama, kalau syarat-syarat tadi kita tidak melihat ada kemungkaran di dalamnya, maka dibolehkan untuk datang. Ya, dibolehkan untuk datang.